分手以后，我们就不要再见面了。Okay, boys, here we go. Hai Celengers, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan satu buah film yang sangat menarik. Film ini berjudul Us and Them. Film ini rilis pada tahun 2018. Film dimulai dengan adegan seorang gadis bernama Fang Xiaoxiao. Dia terlihat kebingungan mencari tiket kereta yang hilang. Kondektur menyarankan agar Xiaoxiao membeli tiket baru agar tidak diusir secara paksa. Tiba-tiba muncul seorang pria bernama Jian Qing. Ia mengaku menemukan tiket milik Xiaoxiao. Adegan pun berganti. Kita beralih di masa depan, tepatnya 10 tahun kemudian. Keduanya kemudian dipertemukan kembali dalam satu pesawat yang sama. Lalu, adegan kembali di kereta. Saat berada di dalam kereta, Xiaoxiao bergabung dengan sekelompok teman-temannya dan Jian Qing. Di sana, Xiaoxiao menunjukkan struk pembelian tiketnya yang hilang. Ketika itu, mereka baru menyadari jika Xiaoxiao berasal dari kota yang sama dengan mereka. Mereka kemudian menghabiskan waktu bersama saat perjalanan kereta. Mereka saling berbagi kisah hidup masing-masing. Nah, setiap tahun baru Cina, orang-orang di sana selalu mudik pulang ke kampung halaman. Namun, perjalanan mereka terhenti karena cuaca yang buruk menyebabkan kereta terpaksa berhenti. Setelah itu Xiaoxiao mengajak Jian Qing untuk turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka saling berbagi keluh kesah dan tak lupa untuk mengucapkan selamat tinggal kota Beijing, yaitu kota perantauan mereka. Kita kembali ke adegan di masa depan. Jian Qing dan Xiaoxiao sedang dalam perjalanan menuju Beijing melalui pesawat. Namun penerbangan mereka dibatalkan karena kondisi cuaca yang buruk. Jian Qing ingin Xiaoxiao menerima kompensasi sebuah tiket kelas bisnis. Namun, masalah timbul ketika pada saat itu Jian Qing saja yang memiliki tiket kelas bisnis, sedangkan mereka hanya menerima kompensasi satu kamar hotel. Hal ini tentu saja memicu sedikit ketegangan antara Jian Qing dan Xiaoxiao karena mereka pada akhirnya berada dalam satu kamar yang sama. Tiba-tiba, Xiaoxiao merasa tidak nyaman sekamar dengan Jian Qing. Jian Qing penasaran dan bertanya, apakah Xiaoxiao takut jika dia melecehkannya? Xiaoxiao menjelaskan bahwa dia hanya tidak ingin mengganggu Jian Qing. Dan ia juga takut karena setiap kali mereka bertemu di tahun baru, hal buruk selalu terjadi. Pada perayaan Tahun Baru Cina 2007, Xiaoxiao kembali ke rumahnya dengan terburu-buru untuk menghindari omongan tetangga. Sementara itu, Jian Qing pergi ke rumah ayahnya. Ayahnya mencoba mendorong Jian Qing untuk mendekati perempuan selama dia berada di Beijing. Namun, Jian Qing menolak dan berkata bahwa ayahnya tidak perlu mencampuri urusannya. Pada malam itu, Xiaoxiao ikut merayakan tahun baru dengan makan bersama keluarga Jian Qing. Keluarga Jian Qing bertanya tentang seberapa lama hubungan mereka berdua. Jian Qing menghindari pertanyaan itu dan mengatakan bahwa Xiaoxiao bukanlah pacarnya, hanya teman biasa. Namun Xiaoxiao merespon dengan mengatakan bahwa setiap tahun dia akan datang merayakan tahun baru bersama mereka di rumah itu. Setelah makan malam bersama, mereka berjalan-jalan. Jian Qing mengungkapkan bahwa dia merasa jika Xiaoxiao berbeda dari wanita-wanita lain yang pernah dia temui sebelumnya. Xiaoxiao pun merespon dengan mengatakan bahwa masih banyak hal yang ia belum diketahui tentang dirinya. Mereka berdua saling berbagi cerita tentang perjalanan hidup masing-masing selama 4 tahun di Beijing. Di sini, Jian Qing berusaha untuk mencoba menyemangati Xiaoxiao untuk mengejar mimpinya. Malam itu keduanya memanjatkan harapan mereka di tahun yang baru. Jian Qing ingin berharap untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara Xiaoxiao berharap bisa menikahi pria lokal di Beijing dan tetap tinggal di sana.
Impian ini selalu menghiasi pikiran Xiao Xiao sejak dia mulai merantau dan mencoba berbagai pekerjaan. Meskipun gajinya kecil, dia merasa lebih baik daripada ke kotanya untuk menjalani kehidupan yang biasa saja. Sedangkan bagi Jiang Qing, ia sudah nyaman tinggal di Beijing. Suatu malam, Jiang Qing sedang nongkrong dengan teman-temannya. Lalu tiba-tiba muncul Xiao Xiao bersama pacar barunya, seorang pria yang ahli dalam bidang hukum. Di sini, Jiang Qing merasa cemburu. Dia pun mencoba untuk mengejek pacar Xiao Xiao. Mereka pun minum bersama. Dan akhirnya pacar Xiao Xiao malah mabuk berat. Saat mabuk, Jiang Qing bertanya dari mana mereka bisa mengenal. Xiao Xiao menjawab bahwa dia mengenal pacarnya dari internet. Jiang Qing kembali mengejek dan mengatakan bahwa pacar Xiao Xiao lebih cocok menjadi ayahnya daripada pacarnya. Dalam keadaan cemburu, Jiang Qing mencoba memastikan apakah pacar Xiao Xiao telah memperlakukan Xiao Xiao dengan baik. 他对你好吗？你那不废话吗？就是为了你什么都肯干，什么都能给你。 Di hari lain, Jiang Qing bertengkar dengan bos barunya. Xiao Xiao muncul dan mencoba membujuk bosnya supaya tidak memarahi teman-temannya. Akhirnya, bosnya pun luluh karena Xiao Xiao memang handal dalam mengambil hati orang. Melihat ekspresi Jiang Qing, temannya mencurigai. Sepertinya dia menyimpan perasaan kepada Xiao Xiao. Keesokan harinya, Jiang Qing menerima telepon dari Xiao Xiao untuk menawarkan bantuan mengangkut barangnya. Setelah itu Xiao Xiao curhat ternyata dia baru saja putus dengan pacarnya karena tidak mendapat restu dari ibu pacarnya. Hanya gara-gara Xiao Xiao ini tidak kuliah. 关键他妈死活不同意我俩在一起，说我连大学都没有上过，以后交流肯定有问题。听起来觉得你有点像骂人呢。我就是他妈的想骂人。 Saat sedang mengangkut barang, muncullah seorang perempuan seksi yang mencoba menggoda Jiang Qing. Di sini, Xiao Xiao mengaku jika dirinya ini pacar Jiang Qing. Dan malamnya, mereka berdua tidur bersama. Namun tetap beda kasur. Jiang Qing tidur di bawah, sementara Xiao Xiao tidur di atas. Di sini Xiao Xiao tidak bisa tidur karena dia mendengar suara mantap-mantap dari kamar sebelah. Jiang Qing mencoba untuk mengalihkan perhatian Xiao Xiao dengan menawarkannya mendengarkan lagu romantis melalui MP3. Mereka berdua pun mendengarkan lagu itu bersama-sama. Di tengah malam, setelah ia dari toilet dan akan kembali ke kamarnya, Jiang Qing tanpa sadar langsung merebahkan dirinya di kasur tanpa menyadari bahwa dia bersama dengan Xiao Xiao. Setelah beberapa saat dia baru menyadari jika di kasurnya ada Xiao Xiao. Karena malu, akhirnya dia mulai turun pelan-pelan ke kasurnya. Keesokan harinya ada seorang pelanggan datang ke kios Jiang Qing. Kemudian Jiang Qing mengarahkan pelanggan itu untuk menuju kos yang dijaga oleh Xiao Xiao. Teman Jiang Qing mengungkapkan bahwa baru saja dia menerima tawaran pekerjaan dari keluarganya dan sedang mempertimbangkan untuk menerimanya. Tiba-tiba Jiang Qing terkejut melihat Xiao Xiao bersama dengan pelanggan yang tadi datang. Temannya pun berusaha menenangkan Jiang Qing. Di sisi lain, Jiang Qing dan Xiao Xiao sudah berganti pekerjaan. Jiang Qing sudah berganti pekerjaan menjadi penjual CD game bajakan di pinggir jalan. Sedangkan Xiao Xiao datang menemuinya dan memamerkan rambut barunya, sambil mengatakan bahwa dia baru saja menjalin hubungan dengan pelanggan yang datang pada waktu itu. 你喜欢他？当然了，他总是给我一种特别舒服的安全感。所以你是认真的？我哪段不是？ Malam itu Xiao Xiao mengungkapkan kepada Jiang Qing bahwa dia berencana untuk pindah ke rumah pacarnya. Mendengar itu, Jiang Qing merasa cemburu dan berusaha mengingatkan Xiao Xiao agar berhati-hati karena orang-orang di Beijing banyak yang pembohong. Namun Xiao Xiao menuduh Jiang Qing hanya cemburu saja. Sebelum tidur, Xiao Xiao bertanya kepada Jiang Qing, apakah Jiang Qing jatuh cinta kepadanya? Namun Jiang Qing mengalihkan pembicaraan dan malah menggoda Xiao Xiao dengan membuat suara gaduh, seolah-olah mereka sedang bermantap-mantap. Keesokan harinya, Xiao Xiao mendatangi Jiang Qing di lapak jualannya. Dia ingin memperlihatkan HP baru yang diberikan oleh pacarnya. Namun Jiang Qing berkata bahwa pacar Xiao Xiao belum tentu baik hanya karena memberi hadiah HP. Kemudian Jiang Qing menutup lapaknya dan mengajak Xiao Xiao pergi jalan-jalan. Karena malam itu adalah malam tahun baru.
Malam itu, Xiaoxiao terlihat senang saat menyaksikan layar besar yang menampilkan wajah mereka berdua. Namun tiba-tiba, di layar itu juga muncul pacar Xiaoxiao sedang bersama perempuan lain dan mendorong kereta bayi. Nah, ternyata pacarnya sudah berkeluarga. Xiaoxiao sangat patah hati. Namun, hari itu Jiangjing berusaha menghiburnya. Mereka pun pulang ke kos Jiangjing, dan malam itu Jiangjing dan Xiaoxiao menghabiskan malam tahun baru dengan bercanda dan menggila bersama. Jiangjing yakin bahwa mereka berdua akan segera sukses. Pada malam pergantian tahun 2007, mereka merayakan dengan berpelukan erat dan berciuman. Keesokan harinya, di awal tahun 2008, pada saat itu Jiangjing pergi keluar sebentar. Namun ketika pulang, Xiaoxiao justru menghilang tanpa pamit. Jiangjing berusaha untuk menghubunginya, namun ternyata tidak langsung mendapat jawaban. Hingga malam hari, akhirnya Xiaoxiao mengangkat telepon. Dan dia juga menanyakan apakah mereka berdua tetap bisa berteman atau tidak. Di masa depan, Xiaoxiao tertawa saat menceritakan pertengkaran mereka kala itu melalui telepon. Setelah itu, Jiangjing mengungkapkan jika pada saat itu mereka bermantap-mantap dengan Xiaoxiao, maka mereka pasti akan bersama selamanya. Namun akhirnya Jiangjing menyesali perkataan itu, karena setelah mereka bercanda dan tertawa bersama, mereka saling menatap. Mereka nampak sedih dan terlihat dari raut wajah mereka berdua. Pada suatu adegan, cerita kembali ke masa lalu. Xiaoxiao tampak bersemangat dan berlari menuju kos Jiangjing. Dia berharap bisa bertemu dengannya. Namun Xiaoxiao tidak menemukannya. Ternyata Jiangjing memberitahu Xiaoxiao bahwa ia sedang di penjara. Tanpa ragu, Xiaoxiao segera pergi ke penjara untuk mencari Jiangjing. Namun selama masa penahanan mereka tidak diizinkan untuk menerima kunjungan. Pada perayaan tahun berikutnya, Xiaoxiao datang mengunjungi rumah ayah Jiangjing. Di sana dia memberikan penjelasan palsu tentang kondisi hubungan mereka. Xiaoxiao mengaku bahwa mereka sudah berpacaran dengan Jiangjing selama 4 bulan. Namun saat ini Jiangjing sedang sibuk bekerja di perusahaan sehingga tidak bisa pulang ke rumah. Setelah selesai makan malam, ayah Jiangjing penasaran dan bertanya kepada Xiaoxiao, apakah pekerjaan di perusahaan game video merupakan pekerjaan yang serius? Xiaoxiao kembali membohongi ayah Jiangjing dengan memberitahunya bahwa anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu akhirnya tiba. Jiangjing baru saja dibebaskan dari penjara. Awalnya ia tampak acuh terhadap Xiaoxiao. Kemudian Xiaoxiao menceritakan pada saat itu dia bermain ke rumah ayah Jiangjing dan dia mengaku bahwa dia berpacaran dengannya. Ketika mereka sedang berjalan pun, Xiaoxiao mencium Jiangjing dan mengungkapkan perasaannya. Nah, sejak saat itu mereka pun menghabiskan waktu bersama sebagai sepasang kekasih. Suatu malam, Jiangjing sedang menjelaskan rancangan desain gamenya kepada Xiaoxiao. Dalam game itu, tokoh utama bernama Ian dan juga ada tokoh perempuan bernama Kelly. Xiaoxiao bertanya bagaimana jika tokoh utama tidak berhasil menemukan Kelly. Jiangjing menjawab, jika ia tidak berhasil menemukan Kelly, maka dunianya tidak akan berwarna. Adegan kembali di masa depan ketika mereka sedang mengobrol. Tiba-tiba Jiangjing menerima telepon. Ternyata yang menelpon adalah anak dari Jiangjing yang sedang mengikuti ujian game. Anak itu menanyakan keberadaan ayahnya dan ingin melihat sebelah kiri ayahnya. Xiaoxiao segera bersembunyi agar tidak terlihat oleh anaknya. Lalu anak itu menyerahkan telepon kepada ibunya. Oke, kita balik lagi ke masa lalu. Di pinggir jalan, Xiaoxiao mengungkapkan keinginannya untuk mencari pekerjaan baru. Ia ingin sesuai dengan saran yang pernah diberikan oleh Jiangjing. Keduanya akhirnya mendapatkan pekerjaan baru di Beijing. Nah, suatu malam, Jiangjing dan Xiaoxiao menikmati waktu bersama di sofa baru mereka. Jiangjing mengutarakan keinginannya untuk memiliki bayi, tetapi Xiaoxiao merespon bahwa mereka masih muda dan ingin menikmati hidup lebih dulu. Namun Xiaoxiao menambahkan bahwa jika suatu saat mereka putus, mereka tidak boleh bertemu lagi. Oke, kita balik lagi ke percakapan di masa depan. Xiaoxiao bertanya mengapa mereka dulu putus. Jiangjing menjawab bahwa itu tidak masalah. Yang penting sekarang mereka masih bisa bertemu.
Xiaoxiao menceritakan keadaannya sekarang, bahwa kehidupannya biasa-biasa saja. Dia baru saja putus dengan pacarnya. Dan di akhir cerita, Xiaoxiao malah tertawa dan mengejek Jiangjing yang mudah percaya pada ceritanya. Jiangjing merasa sedih karena tidak tahu cara membedakan cerita Xiaoxiao yang benar atau bohong. Oke, adegan berpindah kembali di tahun 2009. Menjelang tahun baru di Cina, Jiangjing menyewa mobil untuk memamerkan kepada teman-temannya dari masa kuliahnya. Jiangjing dan Xiaoxiao bekerja sama untuk berbohong bahwa Jiangjing bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang fantastis. Namun teman-temannya akhirnya mengetahui bahwa Jiangjing hanyalah berpura-pura demi harga diri. Keesokan harinya ayah Jiangjing menasihati untuk tidak perlu berpura-pura karena itu sangat melelahkan. Jiangjing yang masih mabuk merasa bersalah karena telah kembali ke kampung halamannya. Di perjalanan, Xiaoxiao berkata bahwa menjadi kaya, menikah, dan memiliki rumah bukanlah hal yang diinginkannya. Jiangjing bertanya, apakah hal itu bukan keinginan Xiaoxiao? Xiaoxiao menjawab bahwa hal itu bukanlah hal yang penting baginya. Mendengar hal itu, Jiangjing merasa marah dan menganggap Xiaoxiao berpikir bahwa dia tidak akan berhasil. Keduanya pun akhirnya bertengkar dan Jiangjing terlihat sedih karena pertengkaran itu membuat Xiaoxiao menangis. Pertengkaran di tahun baru membuat tahun itu menjadi tahun yang sangat berat. Ditambah lagi pada saat itu, Jiangjing bermasalah dengan pelanggan di perusahaannya. Ia pun segera dikeluarkan dari pekerjaannya. Hal ini membuat Jiangjing tampak frustasi. Karena hal inilah dia menjadi mudah marah. Bahkan suatu malam Jiangjing terlibat dalam perkelahian dengan seseorang di sebuah tempat makan. Xiaoxiao yang khawatir lalu menamparnya untuk membuatnya sadar akan apa yang sedang dilakukannya. Keesokan harinya, Jiangjing menerima telepon dari pemilik kos yang memintanya untuk segera mengemasi barang-barangnya dan pindah tempat tinggal. Akhirnya Jiangjing dan Xiaoxiao pun membawa semua barang kecuali sofa favorit Xiaoxiao. Menjelang tahun baru Cina tahun 2010, ayah Jiangjing menelpon Jiangjing dan bertanya mengapa ia tidak pulang. Jiangjing meminta ayahnya untuk tidak perlu khawatir tentang dirinya. Di sini ayahnya terlihat sedih karena malam tahun baru terasa sepi. Dan akhirnya tahun pun berganti. Hubungan antara Jiangjing dan Xiaoxiao pun memburuk. Pada malam itu sebelum mereka berpisah, Xiaoxiao pun ingin menyampaikan pesan. Namun di sini Jiangjing malah bersikap tidak peduli. Menyadari jika Xiaoxiao pergi, Jiangjing bergegas mengejarnya. Dia berhasil menemukan Xiaoxiao di stasiun, namun keduanya tidak saling berbicara sepatah kata pun. Mereka hanya terdiam diri hingga kereta berangkat. Dalam adegan masa depan, Xiaoxiao berkata, bila saja waktu itu Jiangjing masih dalam kereta, maka mereka pasti akan tetap bersama selamanya. Keduanya terus berandai-andai tentang masa lalu. Jiangjing membawa Xiaoxiao ke sebuah hotel, namun Xiaoxiao menolak untuk kembali ke kamar. Jiangjing kemudian mengajaknya menyewa mobil untuk pergi ke Beijing. Saat berada di dalam mobil, Xiaoxiao akhirnya mengungkapkan kesedihannya karena harus dipertemukan lagi dengan Jiangjing. Jiangjing berkata bahwa jika bukan karena Xiaoxiao, dia tidak akan bertahan lama tinggal di Beijing. Xiaoxiao juga mengungkapkan alasannya bahwa dia bertahan untuk tinggal di Beijing agar lebih mudah melihat masa depannya. Begitu juga dengan Jiangjing. Ia telah berhasil melihat masa depan yang bahagia hingga memiliki istri dan anak. Setelah itu Xiaoxiao mengaku bahwa dia merindukan Jiangjing. Jiangjing bertanya, apakah Xiaoxiao masih mencintainya? Ia menjawab dengan tulus bahwa dia selalu mencintai Jiangjing. Tentu saja hal ini diungkapkan sambil menangis dan memeluknya erat. Kita kembali ke masa lalu setelah kepergian Xiaoxiao. Jiangjing melanjutkan kehidupannya dan menyelesaikan rancangan game yang telah dibuatnya. Tanpa disangka, game yang ia buat mendapatkan popularitas dan banyak orang mulai memainkannya. Xiaoxiao melihat Jiangjing muncul di televisi yang sudah sukses dan terkenal. Bahkan dia mengatakan cerita dalam game ini terinspirasi dari seseorang yang selalu percaya kepada masa depan. Jiangjing terus mengirimkan pesan kepada Xiaoxiao. Dia meminta bantuan Xiaoxiao karena dia tidak tahu cara bilang ke ayahnya bahwa keduanya telah putus. Xiaoxiao pun setuju untuk ikut Jiangjing ke rumah ayahnya.
Sesampainya di rumah, Jiang Ging menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia akan membelikan rumah yang besar dan mengajak ayahnya untuk tinggal bersama di Beijing. Namun, ayah Jiang Ging menolak dan berkata bahwa kehidupan yang lebih baik itu hanya untuk Jiang Ging saja, bukan untuknya. 不是你去了，我们也好就近照顾你啊。我什么时候有你照顾？那你生病怎么办啊？太多，那我身体好好的，伤什么？ Ayahnya bertekad untuk tidak pergi. Mendengar itu, Jiang Ging keluar dari rumah. Xiaoxiao berkata bahwa Jiang Ging keterlaluan kepada ayahnya. Jiang Ging mengungkapkan bahwa alasan dia membeli rumah adalah untuk mengikuti keinginan Xiaoxiao. Jiang Ging berpikir bahwa Xiaoxiao menginginkan cinta dan sekaligus rumah. Mendengar hal itu membuat Xiaoxiao sedih dan pergi meninggalkannya. 我当时跟你分开，不是因为咱没有房。我知道你想要的是爱，是一个家。小小，我现在可以，这不是爱吗？ Jiang Ging berusaha meminta maaf kepada Xiaoxiao, tetapi Xiaoxiao tetap meninggalkannya. Pada tahun baru Cina 2015, Jiang Ging pulang ke kampung halamannya bersama dengan istrinya. Saat itu penglihatan ayah Jiang Ging sudah memburuk sehingga dia mengira bahwa istri Jiang Ging adalah Xiaoxiao. Kita kembali ke masa depan. Jiang Ging kemudian mengantar Xiaoxiao hingga ke tempat tinggalnya di Beijing. Xiaoxiao berkata bahwa selama ini perpisahan mereka selalu terkesan terburu-buru. Namun kali ini Xiaoxiao ingin memberikan perpisahan yang baik dengan Jiang Ging. Keduanya saling mengucapkan selamat tinggal dan berpelukan. 咱们好好说再见，林建清，再见。方小巧，再见。咱们都好。 Kemudian mereka melanjutkan kehidupan masing-masing. Sayangnya, ayah Jiang Ging telah meninggal. Tetapi dia menemukan surat ayahnya yang ditunjukkan untuk Xiaoxiao. Surat itu berisi tentang sang ayah yang sedang mempersiapkan makanan malam menjelang tahun baru dan berharap jika Xiaoxiao dan Jiang Ging datang pulang ke rumah. Dia juga selalu ingin mengirim makanan ke Beijing namun tidak bisa. Dalam waktu terakhir, ayah Jiang Ging merasa bahagia karena melihat anaknya sudah tumbuh menjadi laki-laki yang lebih dewasa. Di sini ayahnya yakin jika itu semua berkat Xiaoxiao. Ayahnya juga berpesan kepada Xiaoxiao jika dia harus melanjutkan kehidupan yang Xiaoxiao inginkan meskipun saat ini sudah tidak bersama dengan Jiang Ging sebagai pasangan. Namun sang ayah tetap menganggap jika Xiaoxiao adalah bagian dari keluarganya. Dan yang terakhir, ayahnya berpesan kepada Xiaoxiao untuk menjaga diri dan pulang ke rumah kapanpun dia merasa lelah, tidak peduli tentang uang ataupun harta. Dan akhirnya film Us and Them pun berakhir.